Shalom Bapak Ibu, mari kita mulai doa pagi hari ini dengan membaca Amsal 1:17, ayat yang pertama. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara anak itu. Kuil adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa gembira karena sesuatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah suapan adalah seperti mustika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk daripada orang berpengertian, daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak, daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memecahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka. Dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tapi mata orang bebal melayangkan sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memendikkan hati ibunya. Mengenakan denda orang benar adalah salah. Memukul orang mulia pun tidak patut. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangkakan bijak kalau ia berdiam diri. Dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Termasuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk ibadah ini sebagai sarana anugerah yang Kau berikan kepada kami untuk semakin mengenal Engkau dan semakin dikuduskan oleh firman-Mu. Roh Kudus, Engkau memimpin setiap kami. Kami rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Engkau berikan sukacita-Mu di dalam hati setiap kami Tuhan. Kami percaya apapun masalah dan pergumulan yang kami hadapi hari ini, kami berjalan bersama Engkau. Engkau menuntun dan menolong kami, serta memberikan kepada kami kekuatan. Biarlah apa yang kami lakukan pagi hari ini berkenan di hati Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dan menyatakan kebaikannya. Haleluya.
masuk gerbangnya dengan hati penuh dengan ucapan syukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Tuhan, terima kasih atas salib-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang sempurna Tuhan, sehingga jalan kepada hadirat Tuhan, kepada tahta kemuliaan Tuhan terbuka bagi kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu
oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami bersyukur, kami ucap syukur semua yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami ya Tuhan. Hari ini kami boleh ada, kami boleh berjalan dalam rencana-Mu, kami boleh mengikuti firman-Mu, kami boleh terus dibimbing Tuhan, dipimpin, diajar dan dinasihati oleh Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah hidup kami dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kenikmatan Tuhan. Pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan, ajari kami, nasihati kami, tegur kami Tuhan, supaya hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui Alkitab yang kami baca dan hamba-Mu yang menyampaikan. Jamahlah kami semua dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Pak Luki dan Anneke. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, senang sekali kalau pada pagi ini kita memasuki minggu yang ketiga di bulan Oktober. Waktu berjalan sangat cepat, saudara ya. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh setiap pagi kita memulai dengan Tuhan, sehingga kita juga percaya bahwa sepanjang hari ini kita akan melihat penyertaan Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman dengan satu tema milik pusaka yang harus dipertanggungjawabkan. Milik pusaka yang harus dipertanggungjawabkan. Apa itu milik pusaka? Saudara, mungkin bagi sebagian orang milik pusaka adalah seperti satu warisan ya, yang diturunkan, misalnya dari orang tua. Kalau kita melihat dari kerajaan, misalnya ratu-ratu, raja-raja mewariskan milik pusaka, apakah itu berbentuk perhiasan, apakah itu berbentuk satu benda yang sepertinya membawa satu kekuatan atau keberuntungan atau apa saja milik pusaka. Tetapi hari ini saudara, kita melihat melalui kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Milik pusaka yang harus dipertanggungjawabkan, saudara. Firman Tuhan berbicara yaitu mengenai anak-anak yang Tuhan percayakan. Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Mari kita yang percaya firman Tuhan, kita berkata, amin. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia itulah yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan dengan setia melakukan di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemazmur memperlihatkan kepada kita milik pusaka yang sangat berharga, yaitu anak-anak yang Tuhan wariskan. Bukan cuma anak lelaki ya, terjemahan bahasa asli itu berbicara anak-anak. Secara umum anak-anak adalah milik pusaka. Satu warisan yang luar biasa. Kalau seorang wanita bisa mengandung, bisa melahirkan, dikatakan ini adalah satu upah, bukan satu beban. Saudara, saya melihat bagaimana saat ini pada masa-masa akhir, orang semakin hidup tidak takut Tuhan. Aborsi bahkan dilegalkan, saudara, di beberapa negara maju. Seakan-akan membunuh janin ini adalah satu hal yang bukan satu tindakan yang keji. Saudara, mereka melihatnya ini sebagai satu beban atau mungkin adalah suatu aib. Ya, karena satu penyebab, saudara, kelahiran yang bukan disertai dengan satu pernikahan.
sehingga ada rasa malu, lalu kemudian dibuang, dibunuh, digugurkan. Di hari ini Bapak Ibu Saudara kita melihat bagaimana firman Tuhan seharusnya menerangi kehidupan kita. Seorang yang sungguh bisa melahirkan, saudara mendapatkan satu upah yang lebih daripada yang lain. Dan jika memiliki anak, saudara memiliki warisan, milik pusaka yang harus dijaga, dipelihara sedemikian rupa. Bagaimana cara memeliharanya? Di dalam ayat 4 dari Mazmur 127, orang tua harus melihat anak-anaknya seperti anak panah. Dan orang tua harus mengambil posisi seperti pahlawan. Saudara jangan sampai jadi pahlawan kesiangan, ya. Artinya tidak pernah mau tahu, saudara, bahwa peperangan ini satu hal yang sangat berbahaya sekali. Tapi harus mempersiapkan diri, harus berlatih, harus mencari tahu kekuatan musuh seperti apa, medan peperangan seperti apa, bagaimana caranya berperang, dan sebagainya. Sehingga dia, orang tua, bisa menjadi pahlawan. Dan anak-anak panah ada di tangan orang tua, dipercaya oleh Tuhan, di tangan para pahlawan. Saudara-saudara sekalian, dan firman Tuhan memberikan satu janji. Orang-orang yang sungguh-sungguh saudara mempertanggungjawabkan milik pusaka yang Tuhan berikan. Dikatakan orang itu akan berbahagia karena sudah membuat penuh tabung panahnya. Membuat penuh, saudara, satu masa depan yang dipersiapkan sedemikian rupa. Kalau saya boleh katakan, direkayasa oleh orang tua. Orang tualah harus merekayasa satu atmosfer, satu keadaan, satu sikap, ya, yang dimiliki oleh anak-anak kita. Semua dipersiapkan, didoakan, diarahkan. Saudara, sehingga dikatakan hasilnya adalah orang tua tidak mendapat malu apabila berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara-saudara sekalian, pintu gerbang pada zaman dulu adalah tempat di mana para tua-tua yang dipercaya dari satu kota ada di sana untuk memberikan nasihat, untuk memberikan satu pertimbangan, untuk membawa orang-orang yang sedang kehilangan arah datang ke situ, dan mereka diarahkan mengambil keputusan yang tepat. Nah, saudara, pintu-pintu gerbang ini juga mungkin ada orang-orang yang tidak menyukai keberhasilan, keberadaan seseorang. Tetapi dikatakan ketika seseorang mempertanggungjawabkan milik pusaka, anak-anak yang Tuhan sudah percayakan, maka orang itu tidak akan mendapat malu. Ya, karena ada bukti, ada fakta yang sungguh-sungguh saudara sekalian bisa dilihat oleh siapapun. Hari ini saya mengambil contoh, saya berdoa untuk persiapkan doa pagi ini. Tuhan mengingatkan saudara kepada saya betapa pentingnya pola asuh di dalam kehidupan satu keluarga. Bagaimana ketika seseorang menghargai anak-anak ini sebagai titipan Tuhan, sebagai milik pusaka, sebagai satu warisan, benar-benar saudara, maka dia akan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, untuk memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan upaya, bahkan mengorbankan harta juga, saudara, untuk membawa anak-anaknya boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, membuat penuh tabung panah mereka, mengarahkan anak-anak panah, yaitu anak-anak saudara, sungguh-sungguh ke tempat yang tepat. Nah, hari ini saudara, kita akan melihat contoh dari kehidupan anak-anak Imam Eli dan dibandingkan dengan kehidupan anak Hana dan Elkana, yaitu Samuel. Nah, saudara, kita bisa melihat di bagian yang pertama bagaimana saudara sekalian dosa daripada anak-anak Imam Eli. Saudara-saudara sekalian ternyata tinggal di gereja, ya, kalau sekarang saya mau aplikasikan, tidak menentukan orang itu otomatis menjadi seorang yang rohani. Anak pendeta, anak majelis gereja, anak pelayan Tuhan,
tidak otomatis dia juga menjadi seorang anak yang pasti rohani. Belum tentu. Nah, coba kita melihat sudah di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat 14, lalu ditambah dengan ayat 17. 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat 14, sambung dengan ayat 17. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam, membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Ayat 14, lalu dicucukkannya ke dalam bejana, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu bercucuk 3 itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Ayat 17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui ayat-ayat yang kita baca, kita bisa melihat bagaimana kehidupan anak-anak Eli yang jauh dari perkenanan Tuhan, jauh daripada standar yang Tuhan inginkan sebagai seorang imam. Firman Tuhan berkata bahwa anak-anak imam Eli ini dursila. Saya coba membaca, sudah mencari arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti dursila itu kelakuannya sangat jahat, sangat buruk sekali. Kok bisa, saudara? Seorang yang tinggal di bait Allah melakukan pelayanan-pelayanan sebagai seorang imam, apalagi dia anak imam besar, ya, anak imam Eli. Saudara-saudara sekalian, kok bisa berperilaku seperti ini? Tidak mengindahkan Tuhan, tidak mengindahkan batas hak para imam terhadap bangsa. Kalau saya mau lebih pertegas lagi, saudara, anak-anak imam Eli ini mencuri miliknya Tuhan. Zaman dulu, saudara, orang-orang diberikan perintah dalam perjanjian lama mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Ada daging, saudara, yang harus dibakar. Nah, tidak boleh, saudara, diambil lebih dulu, persembahkan dulu kepada Tuhan, lemaknya menjadi satu bau-bauan yang harum. Tetapi apa yang dilakukan oleh anak-anak imam Eli ini, sebelum baru ya dimasukkan, saudara, dikatakan ke dalam bejana atau ke dalam periuk, ya, atau ke dalam belanga, katanya, langsung pegawai-pegawai daripada anak-anak imam Eli, Hofni dan Pinehas ini, pakai garpu yang bercabang 3 langsung diambilin. Wah, rakyat pun tahu bahwa itu tidak bisa terjadi demikian. Tetapi dikatakan demikianlah, memperlakukan semua orang, bukan sebagian orang. Memperlakukan semua orang, berarti semua orang Israel yang datang ke Silo, ke satu tempat yang dianggap sebagai tempat yang suci, tempat yang kudus, untuk mereka beribadah, tapi ternyata di sana mereka melihat satu perilaku kehidupan yang sangat berdosa di hadapan Tuhan. Mengapa, saudara? Karena dikatakan mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Hari ini coba kita mengaplikasikan dan mencoba mengoreksi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, apakah kehidupan pribadi kita saat ini sedang memandang rendah korban untuk Tuhan? Apa saja yang bisa kita korbankan untuk Tuhan? Korban yang paling utama sekali yang harus kita persembahkan dengan baik, dengan benar, adalah korban tubuh kita. Seperti Roma 12 ayat 1, firman Tuhan berkata, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai satu persembahan yang hidup,
persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Allah. Sebab itu adalah ibadah yang sejati. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita benar-benar memakai seluruh anggota tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kesenangan kita pribadi? Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak memandang rendah korban untuk Tuhan. Korban apalagi yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan? Saudara, korban yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan adalah harta kita. Karena kita menyadari bahwa semua berkat, semua keuntungan datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak membuka keran dari surga, Dia menutup pintu berkatnya, tidak ada seorang pun bisa menerima berkat Tuhan. Saudara bisa bekerja keras, tapi di atas semuanya Tuhanlah yang harus memberkati. Bapak Ibu Saudara, apakah kita memandang rendah korban yang seharusnya kita persembahkan kepada Tuhan? Harta kita, apa yang menjadi milik Tuhan, apakah kita sudah ambil? Seperti yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli, seharusnya rakyat jemaat mempersembahkan itu kepada Tuhan. Tetapi diambil sudah oleh anak Imam Eli. Wah, satu pencurian yang menyedihkan sekali, menakutkan sekali, tapi itu terjadi. Saudara, mempersembahkan sekarang bagian kita, apakah kita sudah melakukan? Ketika kita minta, Tuhan berkati saya, Tuhan buka tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu, Tuhan pertemukan saya dengan orang yang baik. Apakah saudara sudah melakukan bagian saudara dengan benar? Sungguh-sungguh tidak memandang rendah korban untuk Tuhan. Korban yang ketiga yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan adalah ucapan syukur. Ya, demi kemurahan Allah, marilah kita mempersembahkan korban ucapan syukur sebagai satu persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Saudara, 3 macam korban ini, apakah benar-benar saudara kita tidak curi dari hadapan Tuhan? Kita bertanggung jawab. Dan saudara-saudara sekalian, kalau kita mau melihat konteks hari ini, apakah kita juga sudah mengajarkan kepada anak-anak kita dari sejak kecil, sedini mungkin, untuk mereka tidak memandang rendah korban untuk Tuhan? Apakah saudara sudah mengajari anak-anak saudara untuk bisa membawa mereka mempersembahkan tubuh mereka? Atau justru mempertontonkan anggota tubuh yang seharusnya nggak boleh diperlihatkan kepada siapapun? Kalau kita lihat model zaman sekarang, saudara-saudara sekalian, saya lihat sering di jalan, waduh, ya, nggak pada masuk angin tuh ya. Apalagi model crop yang sekarang udah pusarnya kemana-mana. Ya. Nah, saudara, coba bayangkan, pikirkan, rasakan apa yang Kristus pikirkan dan rasakan. Jika anak-anak Tuhan memakai model baju seperti itu. Saudara-saudara sekalian, memperlihatkan sebagian daripada anggota tubuhnya. Oh, memang cantik, mungkin memang langsing. Kita juga tidak iri hati ya. Tapi apakah saudara sedang mempersembahkan tubuh saudara kepada Tuhan? Atau saudara mempersembahkan tubuh saudara kepada dunia ini supaya mereka bisa melihat kecantikan, keindahan tubuh saudara? Atau saudara sedang menyombongkan diri, hey, this is me. Ini saya sedang memperlihatkan sesuatu yang indah dari dalam diri saya. Ini kan hak saya dong, oke. Saya mau mengikuti gaya dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba saudara kembali merefleksikan itu. Apakah saudara sedang mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan? Apa yang kita tampilkan? Kita adalah duta Kristus. Kita adalah ambasador daripada Allah sendiri. Ya. Mereka bisa melihat, apakah mereka bisa melihat Kristus melalui kehidupan kita? Atau justru melalui cara berpakaian kita, cara kita berdandan, cara kita bersikap. Lalu orang berkata, wah tidak bedanya dengan orang-orang dunia. Saudara-saudara sekalian, memandang rendah korban untuk Tuhan. Mulai dengan kita memperhatikan bagaimana dengan tubuh kita.
Di dalam perjanjian baru dikatakan juga jangan sampai kita mendandani ya tubuh ini hanya demi untuk kesenangan pribadi. Tetapi benar-benar sudah sekalian, kita menyadari bahwa seluruh anggota tubuh kita sudah dibeli dengan tunai oleh darah Kristus. Kita tidak boleh lagi memakainya menurut keinginan dan kehendak kita sendiri. Apakah saudara sudah mengorbankan, mempersembahkan harta saudara kepada Tuhan dengan selayaknya apa yang menjadi milik Tuhan? Apakah kita sudah mengembalikan? Apakah kita merebutnya seperti Imam Eli? Mengambilnya, itu bukan hak kita, itu bukan milik kita. Apakah kita sudah mempersembahkan korban syukur? Atau yang kita lakukan adalah kita ngomel, bersungut-sungut, marah-marah, dan tidak bertanggung jawab dengan kata-kata kita. Saudara, refleksi ini menolong kita untuk sungguh-sungguh kita boleh disucikan, dikuduskan oleh firman Tuhan. Dan membawa kita juga untuk mendidik anak-anak kita dari kecil, membawa korban yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, kita juga bisa melihat dosa anak-anak dari Imam Eli yang lain. Mari kita melihat, saudara, kalau tadi kita menyoroti kehidupan daripada anak-anak Imam Eli, sekarang mari kita melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ternyata sangat berdampak kepada perilaku daripada anak-anak Imam Eli. Mari kita melihat di dalam 1 Samuel pasal 2, ayat 22 sampai ayat 25, ditambah dengan ayat 29. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapakah kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seorang berdosa terhadap yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Nah, mengapakah engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Nah, saudara, kita melihat kalau tadi adalah dosa daripada anak-anak Imam Eli. Nah, ternyata, saudara, apa yang dilakukan oleh orang tuanya, ayahnya, ternyata kita bisa menemukan seperti ada benang merah dosa Imam Eli. Saudara, Imam Eli dikatakan sudah sangat tua. Dan dia mendengar segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya. Bukan cuma, saudara, merebut, mengambil, mencuri korban bakaran yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi, saudara-saudara sekalian, perilaku mereka dikatakan juga melakukan perzinahan. Tidur dengan perempuan-perempuan, pelayan-pelayan di depan pintu kemah pertemuan. Menyedihkan sekali. Ini bisa terjadi di rumah Tuhan, ini bisa terjadi di gereja, ini bisa terjadi di mana-mana. Hari-hari ini, saudara, tidak ada seorang pun seharusnya menyadari, seharusnya kita semua menyadari bahwa tidak seorang pun yang kebal terhadap keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Setiap hari yang kita harus lakukan adalah kita berjaga-jaga, kita berdoa, membaca firman Tuhan setiap hari. Dan kita memohon kepada Tuhan supaya daging yang lemah,
roh memang penurut, tapi daging yang lemah ini bisa ditaklukkan hanya karena kuasa Roh Kudus. Saudara, dosa dari Imam Eli adalah bahwa dia sebagai orang tua tidak tegas terhadap dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Kita melihat, saudara, dosa dari anak Imam Eli bukan hanya mencuri korban bakaran yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan, memandang rendah korban bakaran untuk Tuhan. Tetapi dosa mereka adalah mereka melakukan sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan, mendukakan hati Tuhan. Dan ketika Imam Eli mendengar, mengetahui apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, tidur dengan pelayan-pelayan perempuan, Imam Eli tidak tegas terhadap tindakan mereka. Ya, Imam Eli cuma mungkin sambil mengurut dada berkata, aduh kenapa sih nak kamu melakukan, hanya itu aja. Tidak diberikan sanksi-sanksi yang seharusnya betul-betul dilakukan, saudara, oleh Imam Eli sebagai orang tua ataupun sebagai seorang pelayan Tuhan. Jadi saudara, kita bisa melihat bahwa dosa yang dilakukan oleh Imam Eli, anak-anak Imam Eli, di dalam ayat 25 dikatakan jika seorang berdosa terhadap orang lain, Allah yang mengadili. Tapi jika seorang berdosa itu terhadap Tuhan, wow, menyakiti hati Tuhan, siapa lagi nih yang menjadi perantara baginya? Tetapi saudara, ini percuma aja. Waktu saya bacain, kenapa saudara sepertinya nasihat Imam Eli sebagai orang tua ini tidak didengarkan? Nah, jawabannya ada pada ayat 29. Ternyata Imam Eli sendiri adalah seorang yang serakah. Imam Eli sebagai orang tua tidak memberikan contoh, memberikan teladan kepada anak-anaknya. Mengapa engkau memandang dengan loba korban sembelihanku? Wow, rupanya anak belajar dari orang tuanya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Imam Eli sendiri serakah, memandang rendah korban sembelihan. Dan juga dikatakan menggemukkan diri dengan bagian yang terbaik. Wow, setiap korban sajian yang terbaik diambilnya lebih dulu untuk diri. Bapak Ibu Saudara, menyedihkan sekali bagaimana satu degradasi moral, degradasi satu kehidupan yang seharusnya takut Tuhan. Dari masa kehidupan Imam Eli kita bisa melihat ternyata inilah yang menjadi penyebab mengapa Tuhan tidak berbicara. Di zaman masa Eli, Imam Eli ini terdapat satu kegelapan yang luar biasa sehingga dikatakan penglihatan sangat jarang pada waktu itu. Tuhan bukan tidak mau berbicara kepada saudara dan saya. Tapi hari ini jika kita tidak mendengar suaranya, mari kita mengoreksi diri. Saudara, apakah kita sedang memandang rendah korban bakaran untuk Tuhan? Tadi ya 3 hal yang saya sebutkan. Apakah kita sedang memiliki satu keserakahan, ketamakan, hanya mementingkan diri sendiri? Kita beribadah juga tujuannya adalah supaya masalah saya selesai, supaya saya bisa diberkati, supaya saya terus. Hari ini, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan menasihati kita, menegur kita. Mengapa engkau memandang dengan serakah, dengan loba, semua yang seharusnya kita persembahkan kepada Tuhan, kita rebut untuk diri kita sendiri. Dan apa yang dilakukan oleh Imam Eli pasti dilihat oleh anak-anaknya. Dan tidak heran, anak-anaknya mengikuti jejak Imam Eli. Dan ketika Imam Eli memberikan satu nasihat tentang kehidupan anak-anak mereka untuk jangan tidur dengan perempuan-perempuan pelayan Tuhan, tidak digubris. Karena seperti tidak memiliki satu kekuatan. Kalau senjata itu seperti senjatanya itu tumpul. Orang tua yang tidak lagi memiliki otoritas terhadap anak-anaknya. Karena saudara-saudara sekalian, dia sendiri tidak menjadi contoh dalam kehidupan anak-anaknya. Tidak menjadi teladan. Saya sering sedih saudara kalau melihat bagaimana orang tua yang mungkin dia melayani Tuhan, tetapi membiarkan anak-anaknya yang belum menikah hidup dengan bebas,
bahkan belum menikah pun sudah hidup bersama, sudah melakukan hubungan suami istri. Sepertinya itu biasa, saya nggak bisa apa-apa lagi. Bagaimana ini anak zaman sekarang? Bukankah itu juga terjadi sudah ribuan tahun yang lalu? Ketika orang tua dikatakan lebih menghormati anak-anaknya daripada menghormati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kapan kita boleh membawa anak-anak kita menghormati Tuhan? Dari sejak sedini mungkin, dari sejak mereka kecil. Bahkan dari dalam kandungan didoakan, jangan ditolak, tapi didoakan, dikasih ketika mereka kecil. Maka itulah the golden age, saat keemasan di mana mereka dididik, takut akan Tuhan, diarahkan, bawa mereka ke gereja, saudara. Saya masih melihat sangat banyak orang tua yang belum membawa anak-anaknya ke gereja, anggap, udah nggak usah dah, saya udah ngajari. Ya, mereka tuh masih kecil, belum mengerti. Nah, ini kesalahan. Saudara-saudara sekalian, kalau anak-anak disekolahkan, ya, dari tidak mengerti menjadi mengerti, karena mereka belajar. Mengapa hal yang rohani mereka bisa tidak mengerti? Bukankah manusia dari sejak dilahirkan adalah seorang yang sudah dilahirkan mempunyai roh di dalam dirinya. Bukan cuma memiliki tubuh dan jiwa, tapi ada roh. Saudara, itulah tugas para orang tua, tanggung jawab orang tua. Seperti Timotius, beberapa waktu yang lalu saya membahas itu. Paulus memberikan pujian kepada Lois, Eunike sebagai nenek, sebagai orang tua, sebagai ibu. Saudara, untuk mengarahkan seperti anak panah yang mengarahkan siapa? Orang tua. Orang tua lah yang membawa anak-anak ke gereja. Orang tua lah yang memperlihatkan kepada mereka bagaimana di hadirat Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka hormat kepada Tuhan, anak melihat. Dan disitulah saudara, anak-anak sedang diarahkan imannya kepada Tuhan. Walaupun mereka belum terlalu mengerti, nggak apa-apa. Mereka sekolah minggu. Ya, saudara-saudara sekalian, untuk mereka boleh diperkenalkan. Roh mereka boleh dibuka, mengenal Kristus, dan Roh Kudus pun menjamah mereka. Apa yang menjadi penghalang bahwa Roh Kudus mengurapi dan memenuhi kehidupan anak-anak kita yang masih kecil? Apa yang menghalanginya? Tidak ada. Bukankah itu juga janji firman Tuhan bahwa anak-anak juga dipenuhi Roh Kudus? Teruna-teruna dipenuhi Roh Kudus. Orang-orang yang sudah tua dipenuhi Roh Kudus. Nggak ada barrier, nggak ada lagi batas. Semua mendapatkan satu hak dan janji yang sama. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita melihat satu bagian yang terakhir. Ketika kita di bagian yang pertama melihat dosa dari anak-anak Imam Eli. Yang kedua adalah dosa daripada Imam Eli sendiri. Bagian yang ketiga kita melihat kehidupan Samuel. Saudara sekalian, bagaimana kalau saudara membaca kehidupan Samuel, seperti tidak ada cacat celanya. Ya, luar biasa. Bagian yang ketiga kita melihat kehidupan Samuel yang berkenan. Mari kita melihat 1 Samuel 2 ayat 18 sampai 19 dan ayat 26. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak, yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun, ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Tetapi Samuel yang muda itu, ayat 26, semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Wow. Inilah saudara milik pusaka yang dipertanggungjawabkan. Ketika saudara memiliki anak yang dikatakan semakin besar tubuhnya, ya, semakin besar. Ya, kalau ada saudara punya anak tubuhnya nggak besar-besar, wah pasti itu menimbulkan satu kesedihan bagi orang tua. Samuel dikatakan semakin besar tubuhnya,
tetapi dikatakan semakin disukai di hadapan Tuhan. Nah, ini berbicara pertumbuhan rohani, semakin disukai Tuhan. So, hari ini kita semua para orang tua, termasuk saya juga walaupun saya nggak punya anak secara anak kandung, tapi ini juga pertanyaan saya yang harus saya juga jawab, apakah anak-anak yang Tuhan percayakan kepada saya secara rohani, apakah mereka bertumbuh secara rohani, semakin disukai Tuhan atau semakin dibenci Tuhan? Apakah kehidupan saya sebagai orang tua rohani, sebagai gembala, juga memberikan contoh dan teladan yang baik, atau sebaliknya? Wah, jangan sampai gara-gara seperti Imam Eli, anak-anaknya juga, waduh, bejat semua. Saudara-saudara sekalian, dikatakan Samuel menjadi seorang yang semakin besar jasmaninya, semakin bertumbuh, semakin disukai Tuhan, rohaninya bertumbuh, tapi juga di hadapan manusia semakin disukai. Jiwanya juga bertumbuh, saudara, dengan baik. Dia menjadi seorang yang awkward, ya, aneh, ya. Saudara jangan pikirkan kalau anak-anak saudara dari remaja itu ke gereja melayani, aduh nanti dia aneh ini, jadi nggak sama ini sama dunia. Memang itu, saudara, kita berasal dari surga, bukan dari dunia itu. Dan kita tidak boleh menjadi sama seperti dunia. Kita harus berubah oleh pembaharuan budi. Firman Tuhan sangat jelas, jangan menjadi seperti dunia, jangan menyerupai dunia. Samuel dari sejak masih kecil dipersiapkan. Ibunya lah yang membuat dia dari tahun ke tahun jubah kecil berlilitkan baju efod dan kain len. Saudara, ini mengandung satu makna bagaimana orang tua mempersiapkan anak-anak memiliki satu identitas diri, sehingga dia bukan hanya besar jasmaninya, tapi dia bertumbuh secara rohani dan juga bertumbuh secara jiwaninya, hidup bersosial, bermasyarakat dengan baik, tidak sombong, ya, tidak menyendiri, tidak minder, tapi benar-benar disukai manusia. Anak daripada Hana, Samuel, dipersiapkan dari kecil. Nah, dia mungkin berkata, Mama, kenapa saya pakai bajunya nggak sama seperti anak-anak yang lain? Kenapa saya nggak boleh buka-buka? Kenapa saya nggak boleh pakai you can see dan sebagainya? Nah, kamu anak Tuhan, sudah dipersiapkan. Kamu dari surga, bukan dari dunia ini. Wow. Kalau saudara sudah benar-benar mengarahkan, menegaskan siapa identitas diri anak saudara, anak akan ikut. Tapi kalau orang tuanya sendiri tidak jelas, saudara, cara berpakaiannya, cara berpenampilannya, wah, ya anak juga pasti akan ikut. Samuel dipersiapkan dari kecil, setiap tahun ibunya datang mengingatkan melalui jubah kecil yang dibawain setiap tahun. Nah, Mama sudah mempersembahkan engkau untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Mama sudah mempersiapkan, sudah mendoakan. Saudara, walaupun anak saudara bukan menjadi hamba Tuhan yang full timer, tapi saudara juga harus berkata, Mama sudah berdoa, mempersiapkan kau menjadi seorang yang dipakai Tuhan. Seorang hamba Tuhan tidak harus berkhotbah, bukan? Tidak harus berada di gereja jadi pendeta. Engkau menjadi hamba Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini, engkau menjadi bintang yang terang. Engkau tidak boleh menjadi serupa dengan dunia, tapi berubah oleh pembaharuan budi. Sehingga sungguh-sungguh dengan demikian milik pusaka yang harus dipertanggungjawabkan. Betul-betul saudara bisa melakukannya itu di hadapan Tuhan. Anak saudara bertambah besar, semakin disukai Tuhan dan disukai manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang hamba berdoa Tuhan untuk keluarga Ibu Taslim, biar satu demi satu anak-anaknya juga boleh hidup takut Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan rumah tangga Ganda dan Heni ini, sehingga betul-betul mereka juga boleh Tuhan alami pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sungguh satu demi satu anak-anak-Mu yang menghadapi pergumulan rumah tangga, ekonomi, sakit penyakit, Tuhan yang memberi jalan keluar. Kami juga berdoa sehati untuk Ibu Lina, Tuhan yang
ada di Kuala Lumpur Tuhan, melakukan PET scan Tuhan. Kami doa dalam nama Yesus biar Tuhan menyertai, sehingga setiap langkah tindakan semua ada di dalam tuntunan Tuhan. Tuhan menjamah menyembuhkan dengan kuasa bilur Yesus. Demikian juga untuk adik Lina, juga yang terkena kanker, kami juga doa dalam nama Yesus Tuhan. Mohon kuasa-Mu menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk papanya, Ibu Vera, Tuhan juga menjamah, menyembuhkan, memulihkan Tuhan dari kankernya. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami mohon penyertaan Tuhan, ada yang sekolah, kuliah, bekerja, berdagang, apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, Tuhan Yesus menyertai, memberkati. Mari saudara kita mengangkat kedua tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya berkata, amin.